Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan online dengan materi analisis kebutuhan perangkat lunak lanjutan. Rencana kegiatan pembelajaran mingguan, capaian pembelajaran pertemuan, mahasiswa mengetahui tujuan dan lingkup perkuliahan dan memahami tentang analisis kebutuhan perangkat lunak lanjutan. Kemampuan akhir capaian pembelajaran, memahami tentang analisis kebutuhan perangkat lunak lanjutan. Materi pembelajaran ada diagram alir data atau DAD atau data flow diagram, analisis berorientasi struktur data, kriteria penilaian pemahaman mengenai analisis kebutuhan perangkat lunak lanjutan. Analisis terstruktur yaitu objek-objek data dimodelkan dengan cara mendefinisikan atribut-atribut serta relasi-relasinya. Memperlihatkan bagaimana caranya mereka melakukan transformasi data saat objek-objek data mengalir di dalam sistem yang akan dikembangkan. Mempertimbangkan data dan proses-proses yang melakukan transformasi terhadap data tersebut sebagai entitas-entitas yang saling terpisah satu dengan lainnya. Bagan model analisis terstruktur. Yang pertama adalah data dictionary, deskripsi dari semua objek data. Yang kedua adalah IRD, menggambarkan hubungan antar objek data. Tiga adalah DFD, bagaimana data ditransformasikan pada sistem. Fungsi yang mentransformasikan aliran data. Ada STD, State Transition Diagram, yaitu bagaimana sistem bertingkah laku akibat kejadian eksternal. Ada DOD, Data Object Description, deskripsi atribut untuk tiap objek data. Ada PSpec, Proses Spec, Control Spec. Contohnya itu deskripsi tiap transisi pada data flow diagram. Data modeling, kapan menggunakan pemodelan data? Yang pertama, jika kebutuhan-kebutuhan perangkat lunak mencakup kebutuhan untuk membuat, memperluas, atau bersinggungan dengan basis data, atau jika struktur data yang kompleks harus dibentuk dan dimanipulasi. Analisis sistem akan menggunakan pendekatan analisis terstruktur dengan elemen-elemen berorientasi aliran. Kriteria dan konsep data modeling, pemodelan data yang baik, 1. Sederhana, 2. Tidak ada duplikasi data atau redundansi, 3. Fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perkembangan. Ada objek, people, di mana orang mempunyai atribut nama, alamat, usia. Jika dia mempunyai kendaraan berarti surat izin mengemudi, di mana di sini juga ada relasi untuk kepemilikan memiliki mobil, di mana mobil juga mempunyai identitas terkait dengan nama mobil, juga modelnya, termasuk juga plat nomor dari mobil itu sendiri. Diagram alir data, DAD atau data flow diagram, memperlihatkan gambaran tentang masukan proses keluaran dari suatu sistem atau perangkat lunak, yaitu objek-objek data mengalir ke dalam perangkat lunak. DFD yang pertama sering disebut level 0 atau konteks diagram. DFD menggambarkan model-model dari suatu ranah informasi dan fungsional. Notasi DAD atau DFD ini adalah entitas luar atau dengan fungsi menggambarkan entitas eksternal yang berhubungan dengan sistem. Kedua, ini adalah sistem konteks atau proses DFD menggambarkan proses yang ada dalam suatu sistem. Ini adalah aliran data atau informasi menggambarkan aliran data antar proses, data store, dan entitas luar. Ini adalah data store menggambarkan tempat penyimpanan data di dalam sistem. Studi kasus, suatu perusahaan memiliki ide atau terobosan tentang produk baru. Produk-produk pengelola rumah yang disebut dengan safe home. Teknologinya menggunakan antarmuka nirkabel protokol 802.11g yang memungkinkan pemilik rumah atau pemilik bisnis kecil mengendalikan sistem dengan komputer pribadi untuk memantau keamanan atau pengawasan rumah. Studi kasus lanjutan, yang pertama, fungsi keamanan safe home memungkinkan pemilik rumah untuk melakukan konfigurasi terhadap sistem keamanan saat diinstal, memungkinkan pemilik rumah memantau semua sensor yang terhubung ke dalam sistem keamanan melalui panel kendali, memungkinkan pemilik rumah berinteraksi atau menerima informasi melalui web browser, komputer pribadi, atau panel kendali. Masing-masing sensor akan memiliki nomor dan jenisnya masing-masing serta memiliki kata sandi utama untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sistem. Nomor telepon yang merupakan masukan atau input untuk pemanggilan telepon saat suatu event pada sensor terjadi.
Saat event pada sensor terjadi, perangkat lunak yang ada pada sistem safe home akan mengaktifkan alarm suara. Informasi yang ditampilkan melalui browser komputer pribadi atau panel kendali disebut antarmuka, dapat menampilkan pesan-pesan tertentu dan informasi pada status panel kendali. Pertanyaan penyusunan data flow diagramnya, bagaimana data flow diagramnya, siapa penghasil informasi pada sistem, siapa penerima informasi pada sistem, apa atau siapa saja yang terlibat pada sistem, fungsional apa saja yang dimiliki sistem, atau perangkat lunak yang dikembangkan, perintah apa saja yang diberikan ke sistem, kemana perintah yang diberikan itu muncul. Analisis penyusunan data flow diagram, pisahkan kata benda atau entitas dan kata kerja atau aktivitas. Analisisnya, aktivitas-aktivitas melakukan konfigurasi sistem melalui panel kendali, memantau sensor-sensor melalui panel kendali, berinteraksi melalui panel kendali, mengaktifkan atau menonaktifkan sistem melalui panel kendali, sensor-sensor mengaktifkan alarm, melakukan panggilan telepon saat event terjadi pada sensor, menampilkan pesan-pesan dan informasi status pada tampilan antarmuka, perintah atau informasi muncul dari panel kendali dan sensor-sensor. Perintah-perintah atau informasi berupa alarm, tampilan panel kendali, dan nomor telepon. Ini adalah data flow diagram level 0 atau kontak diagram pada fungsi keamanan safe home, di mana di sini ada entitas panel kendali, ada entitas sensor, ada entitas jaringan telepon, ada entitas alarm, dan juga ada entitas tampilan panel kendali, di mana di sana juga ada aliran data berupa perintah dari pengguna dan data, ada dari status sensor, pemilihan nomor telepon, jenis alarm, dan menampilkan informasi dari perangkat lunak safe home yang ditampilkan pada tampilan panel kendali. Data level 1, DFD level 1, fungsi keamanan safe home, di mana di sini panel kendali akan memberikan perintah-perintah dari pengguna dan data, di mana di sini ada interaksi antara dengan pengguna, di mana pengguna juga harus memasukkan kata sandi untuk memproses kata sandinya. Jika kata sandinya dia sesuai, maka dia dapat melakukan konfigurasi terkait dengan sistem safe home, dan juga dia dapat mengaktifkan atau menonaktifkan sistem untuk start dan stop, di mana konfigurasi permintaan itu akan disimpan dalam informasi konfigurasi. Dilanjutkan dengan ketika setelah selesai mengaktifkan atau menonaktifkan sistem safe home, maka dia akan menampilkan pesan dan status. Nah, di sini juga ada entitas sensor, di mana entitas sensor itu juga akan ada data sensor untuk memantau sensor-sensor yang di mana informasinya akan disampaikan dalam tampilan antarmuka. Dalam antarmuka itu juga akan dilanjutkan pada tampilan panel kendali. Sedangkan untuk sensor, dia akan dilanjutkan kepada jenis alarm dan juga terhadap pemilihan nomor telepon dari entitas jaringan telepon. DFD level 2, dari data store, informasi konfigurasi, itu ada data konfigurasi yang akan disampaikan kepada penilaian atas pengaturan. Jadi di sini juga ada membaca sensornya, ada pengidentifikasi sensornya juga akan dilanjutkan, di mana di sini juga terkait dengan jenis ID, sensor lokasi, juga akan dalam bentuk format tampilan dan akan berupa data informasi sensor. Di sini juga ada terkait dengan menghasilkan peringkat alarmnya, jenis alarmnya, termasuk di sini ada penilaian atas pengaturan nomor telepon, penekanan tombol telepon, pemilihan nomor telepon. Entity Relationship Diagram atau ERD memungkinkan suatu identifikasi objek data dan hubungannya dengan menggunakan notasi grafis, menetapkan semua data yang dimasukkan, disimpan, ditransformasikan, dan diproduksi pada suatu aplikasi hanya berfokus pada data. Komponen-komponen ERD ada entitas, relasi, atribut, kardinalitas, dan mode. Entity Relationship Diagram adalah sebuah objek yang dapat dibedakan dari objek lain. Contoh, individu, pegawai, pelanggan, mahasiswa, distributor, tempat, kampus, kantor, lapangan, objek, buku, motor, paket software, peristiwa, pendaftaran, pemesanan, dan penagihan. Relasi adalah asosiasi dua atau lebih entitas berupa kata kerja
di mana di sini mahasiswa mempunyai relasi dengan entitas mata kuliah dengan relasi mengambil. Atribut properti yang dimiliki setiap entitas yang akan disimpan datanya. Contohnya atribut pelanggan, nomor KTP atau SIM, nama, alamat. Kardinalitas, angka yang menunjukkan banyaknya kemunculan suatu objek terkait dengan kemunculan objek lain pada suatu relasi. Kombinasi yang mungkin one to many to many. Contohnya, satu departemen memiliki satu pegawai. Satu departemen mempunyai relasi memiliki, di sini juga ada entitas pegawai. Modalitas partisipasi sebuah entitas pada suatu relasi, 0 jika partisipasi bersifat opsional atau parsial, 1 jika partisipasi bersifat wajib. Contohnya, partisipasi total setiap anak memiliki ibu, partisipasi parsial tidak setiap mahasiswa mengambil mata kuliah tambahan. Contoh entity relationship diagram, mahasiswa, entitas mahasiswa dengan atribut NPM, nama mahasiswa, ada nama depan, nama belakang, mahasiswa mempunyai atribut tanggal lahir, mahasiswa mempunyai atribut usia atau umur, alamat, dan mempunyai relasi mengambil mata kuliah, di mana mengambil juga ada atribut total SKS, di mana di sini juga ada atribut untuk mata kuliah entitasnya, kode mata kuliah, nama mata kuliah, dan juga SKS dengan kombinasi satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Tahapan pembuatan ERD mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut-atribut dari masing-masing himpunan entitas, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang berserta foreign key atau kunci tamu, menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan entitas, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Langkah-langkah pembuatan ERD yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang terlibat. Ada entitas mahasiswa, entitas kuliah, entitas dosen. Menentukan atribut kunci dari himpunan entitas mahasiswa dengan primary key, nomor pokok mahasiswa, entitas kuliah dengan atribut kode kuliah, dosen dengan atribut kode dosen. Mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang beserta foreign key atau kunci tamu. Mahasiswa, atribut NPM, mempelajari, kuliah. Jadi di sini ada mahasiswa dengan atribut NPM, di mana mempelajari ada atribut NPM dan juga atribut kode kuliah, sedangkan entitas kuliah mempunyai atribut kode kuliah. Kuliah, dosen mengajar di mata kuliah. Jadi di sini juga ada atribut untuk dosen, kode dosen, untuk relasi mengajar ada kode dosen dan juga kode kuliah. Menentukan derajat kardinalitas relasi untuk setiap himpunan entitas. Mahasiswa, banyak mahasiswa mempelajari banyak mata kuliah. Satu orang dosen mengajar banyak mata kuliah. Melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Di mana di sini untuk entitas mahasiswa mempunyai atribut tambahan nama mahasiswa, sedangkan untuk relasi mempelajari mempunyai tambahan atribut nilai. Untuk relasi mengajar mempunyai atribut waktu dan juga ruang. Untuk dosen, entitas dosen mempunyai atribut nama dosen. Ini adalah daftar pustaka yang untuk pertemuan kali ini ada dari Bahtiar dan juga dari Kurniawan. Sekian, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.